Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi. Oke, ya, ketemu lagi dengan ibu ya nak. Di sini pagi ini kita kembali lagi dengan ibu Bu Ivo. Sebelumnya ibu minta maaf kalau kamera ibu nggak bisa ibu ada gangguan sinyal. Nggak apa-apa ya kan. Sebelumnya juga kita udah pernah ketemu di kelas ya kan? Oke, kita mulai. Yuk. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta satu orang bawa doa. Coba saya cek dulu ya, hadir semua atau tidak ya nak. Bentar. 1, 2. Oke, udah hadir semua ya. Oke, semua anak-anak ibu sudah hadir. Maka ada baiknya kita berdoa dulu. Coba anak ibu, Neri. Ayo pimpin doanya bisa ya nak, silakan. Ya Bu, mari sama-sama teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Ya, terima kasih. Ya Bu. Oke, hari ini kita masuk ke materi yang baru, ke bab yang baru. Adalah usaha dan daya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke usaha dan daya, oke, ini ada ibu tampilkan sebuah gambar. Kita kelihatan ya nak? Bisa Bu. Sudah Bu. Oke, di sini ada gambar apa yuk? Orang mendorong mobil Bu, ya. mendorong sesuatu benda Bu. Ada tiga situ orangnya ya. Orang pertama mendorong meja, orang kedua mendorong stroller, yang ketiga itu mendorong dinding ya, dinding. Oke. Apa hubungannya gaya dengan tadi kan ibu bilang kalau kita hari ini belajarnya tentang usaha dan daya, tapi yang ditampilkan ini adalah gaya. Nah, jadi apa sih sebetulnya hubungan gaya dengan usaha? Adakah anak-anak ibu yang tahu? Belum tahu. Minggu lalu kan ibu udah ingatkan. Minggu depan kita belajar ini dibaca dulu. Gak ada baca ya? Saya Bu. Lupa Bu. Oke. Jadi apa hubungan gaya terhadap judul kita hari ini? Oke, nanti kita akan dapatkan jawabannya setelah kita lihat pelajaran kita satu hari ini. Oke, kita simpan dulu pertanyaannya. Jadi apa hubungan gaya dengan usaha dan daya untuk kita lanjut dulu ya nak. Oke, ada lihat gambar? Ada Bu. Oke, di situ ada gambar apa ya? Anak-anak Bu. Apa Bu? Anak main ketapel Bu. Rasa ada anak-anak ibu juga ada yang udah pernah main ketapel ini ya. Nah, di situ ada pertanyaan ibu buat. Bagaimana cara menembak burung dengan ketapel? Mengapa karet ketapel harus ditarik dengan kuat? Coba yang punya pengalaman main ketapel ini pasti tahu jawabannya. Yang pertama, bagaimana cara menembak burung dengan ketapel? Ayo, Ono, anak ibu Ono, pasti pernah main ketapel ini. Ya Bu. Ayo, bagaimana cara menembak burung dengan ketapel, nak? Menarik kuat karetnya Bu. Menarik kuat karetnya. Kenapa harus kuat ya? Supaya kencang anaknya Bu, anak ketapelnya. Saya kencang anak ketapelnya, iya bagus. Begitu anak ketapelnya kencang, maka burungnya kena kalau dia pas sasarannya ya. Oke, bagus. Oke, jadi bagaimana menembak burung dengan ketapel? Ya, kita harus tarik karetnya kuat. Tapi kita itu memberikan tenaga terhadap karet dengan kuat, sehingga ketapel tersebut tertarik dengan kuat dan anak ketapel tersebut bisa terlempar sangat jauh, tepat pada sasarannya. Kita lanjut. Oke, ini dia penjelasannya. Semakin kuat menarik ketapel, maka batu akan sangat jauh. Oke. Dan semakin besar gaya F, maka perpindahan benda juga semakin besar. Berarti bendanya di situ adalah anak ketapel tadi. Jadi bagaimana anak ketapel itu bisa berpindah sangat jauh? Maka kita harus kasih gaya terhadap tarik ketapel tersebut. Jadi di sini udah kelihatan ya apa hubungan apa sih
gunanya kita belajar tadi gaya terhadap judul kita hari ini? Udah bisa diapakan sedikit ya, Nak? Dan udah dapat jawabannya sedikit kan? Kenapa kita harus belajar gaya? Pelajaran kita hari ini udah dapat sedikit ya jawabannya. Halo, anak-anak ibu masih di situ kah semua? Iya, Bu. Iya, Bu. Masih, Udah dapat Bu. jawabannya sedikit kan? Iya, Bu. Oke, Udah, maka di sini ada tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Ada 5 tujuannya ya, Nak. Ibu minta anak-anak ibu membaca dalam waktu dibaca dalam menit. Apa sih gunanya kita belajar untuk satu hari ini? Oke, ada 5 tujuannya. Silakan Oke, sudah dibaca tujuannya ya. Kita lanjut. Jadi setelah belajar ini, nanti tujuan-tujuan ini akan kita dapatkan ya, Nak. Kita lanjut. Kita masuk pokok bahasan kita yang sesungguhnya untuk hari ini. Apakah itu usaha? Oke, mari kita amati sebuah gambar ini. Nah, ada di situ sebuah balok yang awalnya dia tempatnya di situ, di sebelah kiri, ada sebelah kiri ya. Kita berikan gaya sebesar F sejauh sehingga bendanya berpindah sejauh S. Itu yang balok yang garis putus-putus itu adalah balok yang sudah berpindah sejauh S ya. S itu adalah perpindahan balok tersebut. Oke, sebelum kita masuk bagaimana konsep untuk usaha, di sini ada sebuah LKPD, ada LKPD ibu buat. Ini nanti LKPD-nya ibu bagikan di Google Classroom kita ya, Nak. Di Google Classroom kita ibu bagikan nanti. Ini dia gambaran LKPD kita. Di bagian pertamanya ada 5 soalnya di sini. Oke, bagaimana menjawabnya ini? Nanti ini kalian jawab, anak-anak ibu jawab. Oke, dijawab nanti setelah kita proses belajar mengajar, nanti dijawab dan jawabannya difotokan, dikembalikan ke Google Classroom kita di bagian tugasnya ya, Nak. Jangan di bagian komentar, di bagian tugas. Karena di bagian tugas itu saya bisa langsung koreksi. Kalau salah bisa saya langsung perbaiki di situ. Bisa semua ya, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Oke, kita lanjut. Oke. Usaha. Dalam fisik, usaha memiliki pengertian berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dalam kehidupan sehari-hari biasanya kan, Nak, kalau gini, di saat kita ingin mencapai sesuatu, misalnya dalam kelas, kita itu dapat peringkat merosot peringkat kita. Kita mau, kenapa ya aku seperti ini? Aku maulah peringkatku naik lagi. Apa yang akan kita lakukan supaya peringkat kita itu bisa naik? Kita harus melakukan usaha. Apa usahanya? Belajar lebih giat lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah usaha yang Ibu contohkan tadi untuk mencapai peringkat yang meningkat lagi, yaitu belajar dengan keras, apakah usaha ini samakah pengertiannya dengan usaha di dalam fisika yang akan kita pelajari? Pasti beda ya, Nak. Oke, dalam kehidupan sehari-hari itu usaha adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mencapai sesuatu. Tapi dalam fisika, usaha itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Oke, jadi usaha itu adalah gaya yang diberikan kepada benda sehingga benda tersebut dapat berpindah tempat. Di situ gambarnya sudah saya buat. Saya, Nak. Sampai di pengertian usaha ada yang mau ditanya? Halo? Ya, Bu. Bu. Sampai di pengertian usaha ada yang mau ditanya, Nak? Belum, Bu. Bu, tanya Bu. Hah? Kalau nggak berpindah tempat berarti nggak ada usaha ya, Bu? Ya, tidak, Nak. Itu sama kita seperti tadi yang gambar yang pertama saya tunjukkan kan ada 3 orang itu yang mendorong meja, mendorong stroller, mendorong dinding.
Nah, jadi sekuat tenaga kita pun mendorong dinding itu tidak bergerak. Ya kita melakukan usaha, tapi kita melakukan usaha terhadap dinding, tapi tidak bergerak. Berarti kan usaha kita itu nilainya 0. Kenapa? Bendanya tidak berpindah tempat. Maka kita ya usahanya sia-sia. Itu ya, bisa. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahannya. Oke, di sini ada gambar ya, Nak. Maka usaha itu searah dengan gaya yang diberikan kepada benda. Ini gambarnya udah saya buat ya. Itu keterangan gambarnya sudah ada, terlihat sesuatu dengan gaya konstan F yang menyebabkan kotak berpindah sejauh S. Maka secara matematis usaha dilakukan oleh orang tersebut adalah, maka rumus untuk usaha adalah W sama dengan F kali S, atau hasil perkalian antara gaya yang diberikan kepada benda terhadap perpindahan yang dialami benda, di mana F itu adalah gaya satuannya Newton, S perpindahan satuannya pakai meter, dan W di situ adalah usaha satuannya Newton meter atau sama juga dengan Joule. Oke, yang kedua kita lanjut, daya. Daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Satuan daya itu adalah watt. Adalah watt ya. Maka besarnya daya itu adalah hasil bagi antara usaha yang dilakukan terhadap satuan waktu, atau P sama dengan W per T, di mana P daya satuannya watt, W itu adalah usaha yang dilakukan oleh benda satuannya joule, dan T, di sini T kecil nanti ya, Nak, Ibu salah tulis, maaf ya. T kecil ya, waktu itu T kecil ya, maaf Ibu salah tulis. T kecil itu nanti adalah waktu satuannya sekon. Oke, selain watt, daya itu mempunyai satuan yang lain juga ya, Nak. Jadi nanti kalau ada di soal anak-anak Ibu jumpai ada satuan lain selain watt untuk daya, gak usah bingung ya, jangan bingung, Nak. Memang untuk watt, untuk daya satuan daya itu bukan hanya watt. Jadi di sini Ibu tuliskan. Selain watt, daya itu satuannya bisa pakai itu HP horsepower, pakai DK daya kuda, pakai PK Faraday Hertz, di mana 1 HP itu sama dengan 1 DK dan sama dengan 1 PK itu sama dengan 746 watt. Oke. Jadi nanti kalau ada di soal ditemukan satuan lain selain watt, tidak usah bingung, Nak. Ini dia udah saya buat di PowerPoint. Nanti PowerPoint-nya Ibu bagikan juga di Google Classroom ya, Nak, supaya bisa dibaca-baca ulang lagi, atau anak-anak Ibu bisa catat di catatan mana yang penting anak-anak catat ya. Maka dari rumusan daya dapat disimpulkan bahwa daya jika dikalikan satuan waktu menghasilkan satuan watt sekon atau joule, yang merupakan satuan energi. Ini muncul satuan energi kayak listrik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kWh. Maka dalam kehidupan sehari-hari, watt itu biasanya kita pakai dalam kWh ya. kWh itu adalah kilowatt hour atau bahasa Indonesianya kilowatt jam. Di mana 1 kilowatt di mana 1 kWh itu adalah 10 kali 10 pangkat 3 dikali 3.600 watt sekon, atau sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Oke, kita masuk ke contoh soal ya, Nak. Coba untuk contoh soal, belum masuk ke contoh soal, untuk daya ada yang mau ditanya? Mengerti semua untuk daya, Nak? Ngerti, Bu. Iya, Bu. Oke, bagus. Anak Ibu pintar-pintar ya, ngerti semua. Kita lanjut ke contoh soal ya, Nak. Di sini ada soal, Ibu tuliskan, kita perhatikan sama-sama ya. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang masanya sama, dan ukurannya, yang massa dan ukurannya sama dengan gaya 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Maka berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Maka kita cari satu persatu ya, Nak. Untuk si Lani dulu, maka kita buat diketahui gaya Lani itu 100 Newton, gaya Siti 400 Newton. Perpindahan benda yang
alami benda oleh gaya silani adalah sekunder, perpindahan benda yang dialami benda karena gaya CCT itu adalah 40 meter. Simbolnya itu udah saya buat enak, perpindahan S, gaya itu R. Ditanya adalah usaha untuk Lani dan Siti. Maka ditanya W Lani dan W si Siti ya. Maka kita cari satu persatu dulu untuk si Lani. Untuk si Lani, kita kan tahu bahwa rumus itu adalah F dikali S. Maka untuk Lani duluan, usaha Lani, W Lani sama dengan F dikali S. Jadi kalau untuk si Lani dicari, maka F si Lani dan S si Lani yang dimasukkan ya nak. W Lani sama dengan F Lani kali delta S Lani. Maka masukkanlah nilainya 100 Newton dikali 10 Newton, hasilnya 1000 Joule. Terus kita cari untuk si Siti, W Siti sama dengan F Siti dikali S Siti. 400 Newton dikali 40 meter, 1000 Joule. Maka besar usaha yang dilakukan oleh Lani sebesar Joule dan besar usaha yang dilakukan oleh si Siti terhadap benda adalah 16.000 Joule. Untuk contoh soal ini, ada yang mau dibertanyakan? Gampang soalnya ya. Halo, masih gampang soalnya ya nak? Ya Bu. Ya, Bu. Oke, contoh ya. Gaya selalu positif ya, Bu. Apa? Gaya itu selalu positif ya, Bu. Gaya. Ya. Gaya itu selalu positif. Gitu. Iya, Bu. Apa dia Oh, selalu enggak. positif, Bu? Tidak. Oke. Kita kan sudah belajar gaya di bab sebelumnya. Jadi gaya itu nak kan ada itu kan besar gaya itu kan besaran vektor, ada nilai dan ada arahnya. Nah, jadi kita lihat arahnya kemana. Kalau lebih besarnya dia ke kanan, ya berarti gaya itu ke kanan positif. Tapi kalau gaya yang sebelah kiri dia lebih besar, ada dua buah nih gaya, ke kanan 10 Newton, ke kiri 20 Newton. Kan ke kanan positif 10 Newton, ke kiri negatif 20 Newton. Nah, jadi berarti gayanya kemana? Kan minus. Dia kemana bergerak? Ke sebelah kiri. Jadi sekali lagi Bu ingatkan, gaya itu nilainya tidak negatif. Gayanya nilainya tetap positif. Jadi negatif itu hanya menandakan arah gayanya bergerak kemana, seperti itu. Bisa mengerti? Bisa Bu. Ngerti, Bu. Bisa ya nak? Jadi kalau ada misalnya Bisa, Bu. ya, kalau ada 10 Newton ke kanan, 20 Newton ke kiri, berarti kan 10 dikurang 20 minus. Iya, jadi tapi cara jawabnya gayanya sebesar 10 Newton ke arah kiri, seperti itu. Jadi minus itu menyatakan arahnya. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah gambar dibuat, sebuah balok diberikan sebuah gaya. Sehingga balok tersebut berpindah tempat. Sebuah balok dengan massa M berada pada bidang datar, balok tersebut ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton ke kanan. Jika balok berpindah sejauh 50 cm, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Maka kita buat dulu diketahuinya, F-nya 30 Newton, S-nya 50 cm, itu harus kita ubah ke satuan internasional, pakai meter. Maka ubahlah 50 cm ke meter, itu jadi 0,5. Maka yang ditanya adalah W. W sama dengan F kali S. F-nya tadi 30, S-nya tadi 0,5. Maka 30 kali 0,5 sama dengan 15 Joule. Oke, jadi kalau misalnya ada yang ditanya, ini kan F yang ditanya. Kalau ditanya misalnya, oh ini udah, ini W yang ditanya. Jadi kalau ditanya misalnya F, yaitu turunkan aja rumusnya nak. W sama dengan F kali S, maka F sama dengan W per S. Jika ditanya S, maka S sama dengan W per W per F. Bagus. Bentar ya. Oke, contoh yang ketiga. Apa usaha yang diperlukan seorang pelari cepat dengan massa 74 kg untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per sekon dari keadaan diam?
Oke, berarti ini yang ditanya. Nah, usaha dari keadaan diam dari keadaan diam sampai dia saat bergerak dengan kecepatan 2,2 meter per sekon. Oke, sebelum ke kunci jawaban, Ibu mau jelaskan sedikit. Ibu mau ingatkan sedikit, nak, pelajaran kita di GLB ya. GLB ya, saat benda diam. Oke, di saat benda mula-mula diam, maka kecepatannya sama dengan ya 0. Itu adalah kecepatan awal, ya. Maka tulislah diketahui V0 sama dengan 0. Bisa ya, ngerti ya? Iya, Bu. Oke. Sehingga saat bergerak, dia katanya kecepatannya 2,2, maka itulah menjadi kecepatan akhirnya VT. 2,2 meter per sekon. Oke, udah tahu ya, itu diketahuinya dari mana ya? Terus, masanya diketahui 74 kilo. Apa hubungan usaha dengan kecepatan yang diketahui? Ingat, nak, Ibu mengalami energi. Ayo, energi apa? Kita udah belajar. Iya, energi kinetik. Syarat terjadinya energi kinetik adalah bendanya bergerak dan memiliki kecepatan. Ya, bagus anak Ibu. Berarti masih diingat pelajarannya ya, nak. Oke, maka untuk pelari ini yang berlaku adalah energi kinetik. Oke, ya. Maka bagaimana cari usahanya? Maka energi kinetik yang dialami saat berlari berapa? Cari dulu energi kinetik yang dikeluarkan di saat dia diam pertama berapa, maka hasil keduanya nanti diselisihkan atau dikurangkannya. Maka di sini langsung saya buat W sama dengan EK saat lari, atau EK2 kita buat dikurang EK1. EK1 itu adalah energi kinetik yang dialami oleh benda di saat dia diam pada awalnya ya. Maka rumus EK adalah setengah MP kuadrat. Maka masukkanlah dia. Iya, maka masukkanlah dia, nak. W sama dengan setengah MP kuadrat untuk yang 2,2 meter per sekon dikurang setengah MP kuadrat untuk kecepatan di saat benda diam. Maka masukkan nilainya ya. Di setengah kali 74 dikali VT. VT-nya adalah 2,2 dikali M4 dikali V0-nya. Ini adalah 0. Maka energi kinetik di saat benda diam itu adalah 0. Sehingga kita cari setengah MP kuadrat. Hasilnya adalah 80 Joule. Bisa mengerti ya? Ada yang mau ditanya, nak, hubungan energi kinetik ini dengan usaha? Oke, mengerti semua ya, nak? Ini contoh yang terakhir untuk daya. Sebuah mobil didorong dengan gaya 45 Newton dan pindah sejauh 10 meter dalam waktu 5 detik. Berapa besar daya yang digunakan? Kita langsung aja ditulis. Diketahui F-nya 45 Newton, S jarak ya, sejauh berpindah ya, perpindahan benda S 10 meter, waktu T 5 detik atau 5 sekon. Maka jawab aja langsung P sama dengan W per T. Karena nilai W tidak ada di soal, maka W itu kita jabarkan lagi rumusnya. Apa rumus usaha? F kali S. Maka masukkanlah nilai F-nya 45, S-nya 10, per T-nya 5. Maka 45 kali 10, 450 dibagi 5, dapatlah hasilnya 90 watt. Sampai di contoh soal semuanya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu? Tidak, Bu. Tidak. Mengerti semua ya, nak? Iya, Bu. Oke, berarti untuk itu seperti materi kita untuk hari ini sudah selesai untuk usaha dan daya. Maka dari apa yang kita pelajari dari tadi, Bu mau tanya dulu
Kalau memang anak-anak ibu sudah mengerti, dari tadi kan udah mengerti semua. Ibu mau tanya dulu, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Coba anak ibu dulu, siapa ya, si Kemala. Hadir, Bu. Apa kesimpulan yang bisa diambil, Nak? 1, ayo. Usaha dalam fisika adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah, Bu. Oke, bagus. Oke, dapat kesimpulannya 1 ya. Yang kedua, siapa yang bisa kasih lagi, Nak? Saya, Daya Bu. adalah Coba anak ibu, Ono. Saya, Bu. Oh, siapa ya? Mary. Halo, Bu. Ya, ayo. Apa, Nak? Kesimpulan yang kedua. Saya menyimpulkan tentang daya, Bu. Usaha yang dapat Ya. dilakukan pihak sektor dan daya dilambangkan dengan kuat. Ya, Bu. Oke, ya makasih, Nak. Bagus ya, bisa dibuat kesimpulan yang kedua. Ayo yang ketiga, Ono tadi, Ono mana? Ono cabut ya. Oke, Bu. kita simpulkan sama-sama ya. Dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah di sini ada 5, bisa dibaca ya, Nak. Pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan fisika itu apa? Udah Ibu tuliskan di situ. Oke, usaha dalam fisika itu ada nilainya jika usahanya dilakukan dan menghasilkan perubahan kedudukan pada benda. Yang ketiga di situ ada sebuah gaya bekerja pada suatu benda sehingga menimbulkan perpindahan benda, maka gaya tersebut dikatakan melakukan usaha pada benda tersebut. Yang keempat, gaya merupakan perubahan energi potensial atau kinetik tiap satuan sekon atau usaha yang dilakukan dalam tiap satuan waktu dengan rumus P sama dengan W per T. Dan yang terakhir, semakin besar daya yang dimiliki oleh suatu benda, semakin besarlah kemampuan benda tersebut untuk mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lainnya. Oke, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil untuk pembelajaran kita hari ini. Maka di sini ada soal latihan Ibu Kasina dan ini juga ada di LKPD saya sisipkan. Jadi Ibu minta ini soal latihan dikerjakan dan tetap dikumpul juga ke Google Classroom kita. Berarti udah ada 2 ya, Nak, udah 2 tugasnya. Oke, ini nanti Ibu bagikan di Google Classroom kita. Maka sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu minta untuk anak-anak Ibu semua, jangan lupa-lupa lagi ya, Nak. Kayak minggu lalu kan Ibu bilang pelajari pembelajaran tentang usaha, tidak ada dipelajari. Jadi kali ini Ibu ingatkan, untuk minggu depan kita itu belajar tentang pesawat sederhana untuk katrol dan roda berporos. Jadi Ibu minta udah dibaca-baca di rumah dari buku paket buku pegangannya ya, Nak. baik, Bu. Kalau memang atau ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak, Bu. Oke, bagus. Sampai di sini kalau memang ada lagi yang mau tanya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu minta tetap jaga kesehatan, tetap semangat apapun yang terjadi. Kita doakan pandemi segera berlalu dan kita dapat bertemu kembali di kelas. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu.